Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, salam sehat dan semangat selalu ya. Video pembelajaran kali ini berisi tema 6, subtema 2, dan muatan pembelajarannya bahasa Indonesia. Artinya video ini hanya berisi pelajaran bahasa Indonesia dan merupakan bagian dari tema 6, subtema 2. Seperti biasa, sebelum mulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik soleh-solehah, di subtema 2, hebatnya cita-citaku ini terdiri dari pembelajaran 1 dan 6, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yang merupakan KD 3.6. Setelah di subtema 1 lalu, Ananda belajar tentang pengertian dan unsur puisi. Mari kita belajar tentang cara membuat puisi. Puisi, saat kita membuatnya harus memperhatikan 2 poin penting. Yang ke-1, menentukan tema. Yang kedua, melakukan observasi. Jika kita tidak menentukan tema terlebih dahulu, kita tidak akan tahu dan tidak akan bisa menjelaskan puisi yang kita buat. Yang perlu Ananda ketahui, tema tentu berbeda dengan judul ya. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasannya, sedangkan judulnya merupakan turunan daripada tema. Tema puisi ini membantu kita untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Jadi istilahnya puisinya nyambung, tidak keluar dari tema atau tidak asal-asalan. Maka kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Setelah temanya ditentukan, kita bisa membuat judul berdasarkan tema tersebut. Setelah kita menentukan tema puisi tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan observasi. Observasi itu kita bisa melihat-lihat, mencari puisi yang sudah jadi untuk dijadikan referensi atau dijadikan inspirasi untuk puisi kita nanti. Jadi kita dapat mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Lalu bagaimana cara melakukan observasinya? Observasi dapat dilakukan dengan cara kita membaca buku, melakukan perjalanan, atau karena kita sudah ada teknologi seperti Google, kita dapat memanfaatkan di pencarian Google tentang jenis-jenis puisi, sehingga kita bisa membacanya dan membandingkan serta mendapat inspirasi. Dalam membuat puisi pun, pilihan katanya harus ditentukan. Kenapa? 1, agar mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, agar mengandung kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Karena jika tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, akan menghasilkan puisi yang tidak baik. Jadi ada hal atau beberapa hal yang harus kita perhatikan saat memilih kata untuk membuat sebuah puisi. Tentunya kita harus menggunakan kata yang bermakna positif, kata yang baik, kata yang boleh sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Nah, yang paling penting itu kita harus menggunakan kata-kata yang sopan atau yang santun. Kita tidak diperbolehkan menggunakan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Karena pada dasarnya puisi itu berisi kata-kata yang indah. Lalu gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Boleh juga kita menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kita ceritakan. Nah, di pembelajaran 4 ini, kita akan belajar tentang makna yang terkandung dalam puisi karya kita sendiri. Seperti di tema sebelumnya, di subtema sebelumnya,
Sudah dijelaskan bahwa setiap puisi itu memiliki makna-makna yang berbeda antara puisi satu dan lainnya. Bagaimana cara menemukan makna tersebut? Otomatis kita harus membaca puisi terlebih dahulu dengan cermat. Di setiap bait puisi terdapat makna dan bisa kita simpulkan secara keseluruhan dari setiap bait tersebut. Bagaimana sih jika kita akan menentukan makna puisi dari karya pribadi kita? Tentunya anak-anak sudah mengerjakan atau membuat puisi terlebih dahulu ya. Misalnya, kita tentukan tema puisinya terlebih dahulu. Kemudian, temukan hal-hal penting dalam puisi kita dengan menggunakan kata tanya, boleh apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Dan anak-anak juga di kata-kata puisi yang telah kalian buat, coba cari kata-kata yang sulit menurut anak-anak. Kemudian anak-anak tentukan ya maknanya dalam setiap bait tersebut. Lalu anak-anak nanti boleh membuat kalimat yang mewakili makna puisi tersebut dan dirangkai menjadi sebuah makna dari kumpulan larik atau bait puisi tersebut. Itulah langkah-langkah yang bisa kita perhatikan sebelum menentukan makna puisi. Soleh-soleha, membuat puisi karya pribadi itu berarti kita membuat puisi hasil karya kita sendiri. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi atau biasa kita sebut penyair. Yuk Ustazah akan bahas kembali tentang ciri-ciri puisi. Biasanya puisi itu berisi imajinasi dan pendapat tentang pengarang tentang suatu kejadian. Lalu biasanya puisi itu mengandung kata-kata yang indah sehingga kita dapat membacanya dengan senang ataupun baik dan benar. Tidak lupa, membuat puisi harus berisi kata-kata yang memiliki makna agar kita dapat menentukan maknanya dengan mudah setelah membuat puisi dan bisa menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Di pembelajaran ini kita juga bisa membuat puisi berdasarkan gambar. Karena di tema kita ini tentang cita-cita, maka kita dapat membuat puisi tentang cita-cita berdasarkan gambar. Seperti contoh berikut ini, ada seorang polisi. Maka kita bisa dapat membuat satu bait puisi berdasarkan gambar tersebut tentang polisi. Apakah kalian bisa membuat puisi berdasarkan gambar? Silahkan anak-anak nanti boleh membuat contoh puisi hanya satu bait. Ingat, satu bait itu terdiri dari 4 baris saja. Berdasarkan gambar, silahkan anak-anak membuat puisi. Boleh polisi maupun guru. Jika ada yang kesulitan atau kurang paham, anak-anak boleh bertanya kepada wali kelas kembali ya. Jadi setelah menonton video ini, silakan anak-anak membuat puisi hanya satu bait ya. Satu bait berisi 4 baris. Nah, puisinya berdasarkan gambar ya. Gambarnya tentang cita-cita, boleh polisi, guru, dan cita-cita lainnya boleh dipilih oleh kalian. Nah, soleh-soleha, cukup sekian video pembelajaran bahasa Indonesia ini. Jika ada kesulitan atau kurang paham, jangan sungkan untuk bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.